juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang senyawa karbon turunan alkana bagian pertama untuk membahas gugus fungsi. Ya. Senyawa turunan alkana merupakan senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana salah satu atau beberapa atom hidrogennya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus pengganti ini disebut sebagai gugus fungsi. Ya, masing-masing gugus fungsi akan memberikan ciri khas pada sifat fisik maupun kimia pada senyawa-senyawa yang memiliki gugus tersebut. Jika etana, ya, C2H6, satu atom H-nya digantikan dengan gugus alkohol, yaitu OH, maka menjadi C2H5OH. Maka akan berdampak pada perubahan sifat senyawa secara fisis maupun kimia dari etana ke etanol, yaitu C2H5OH. Ya, ini adalah etana ya, C2H6 ya. Nah, satu atom H-nya digantikan oleh OH ya, sehingga menjadi etanol ya. Satu atom H digantikan oleh OH sehingga menjadi etanol, dan OH ini adalah gugus fungsi. Oke. Nah, ini adalah etana ya, C2H6 ya. Satu atom H-nya digantikan oleh OH sehingga menjadi etanol ya. Oke. Ini penulisan secara lain ya. Ini C2H6 juga. Ini adalah etana dan ini adalah etanolnya. Nah, ini ya C2H5OH. C2H5OH ini adalah alkil ya. Ini sudah pernah dibahas di kelas 10 ya. Untuk mengingatkan kembali, saya bahas sedikit tentang alkil. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H ya. Nah, akhiran ana ya diganti dengan il ya. Pada alkana, akhiran ana pada alkana diganti dengan il. Nah, rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2 ya. Nah, ini harus hafal ya, dan harus paham untuk penamaan dari alkana ya. Nah, maka alkilnya adalah CnH2n plus 1. Nah, berarti ada tangan C yang nganggur 1 ya, dari C. Tangan C ada 4 ya, maka di sini misal CH4 itu metana, maka alkilnya adalah CH3. Nah, tangannya ada yang nganggur 1 karena tangan C4, maka namanya metil. C2H6 namanya etana, kemudian C2H5 itu etil gitu ya. Jadi ada tangan C yang nganggur 1 untuk siap berikatan pada atom yang lain gitu ya. Nah, ini ada C3H8 propana sehingga menjadi C3H7 yaitu propil dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini C2H5 tadi atau alkil ya, itu diganti dengan R. Maka secara umum alkohol itu adalah ROH. Nah, R ini bisa diganti dengan alkil yang bisa metil, bisa etil, bisa propil, bisa butil atau amil dan seterusnya ya. Jadi R ini adalah alkil ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita bahas beberapa senyawa turunan alkana. Yang pertama adalah alkohol ya. Rumus umum dari alkohol adalah ROH. Contohnya C3H7OH. Berarti C3H7 ini adalah R-nya ya. Gugus fungsinya adalah OH-nya. Nah, yang kedua di sini adalah eter ya. Eter itu rumus umumnya ROR aksen ya. Di sini C2H5 contohnya OCH3 ya. Ini dibedakan aksen ya supaya berbeda. Tapi bisa ada kejadian di sininya sama ya. Misalnya CH3 OCH3. Nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah aldehid, RCOH ya, RCOH. Tangan C tetap 4 ya. Di sini rangkap 2 ya, kemudian ada berarti 2 mengikat H1, mengikat alkil 1 ya. Berarti tangan C tetap 4 ya. Contohnya C3H7COH ya. Kemudian selanjutnya contohnya di sini yang keempat adalah keton ya.
Nah, rumus umumnya adalah RCOR aksen. Ya, ini adalah gugus fungsinya. COR ya, COR ya. C2H5 CO CH3 ini contohnya ya. Kemudian yang ke berapa nih? Kelima ya, asam karboksilat. Nah, RCOOH. Nah, ini adalah gugus fungsinya COOH. Nah, contohnya C3H7COOH gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ester. RCOOR. Nah, jadi perhatikan ya di sini ya. Di sini bedanya di sini H, di sini R aksen ya. Di sini H, di sini R aksen ya. Di sini H, di sini R aksen ya. Jadi sebetulnya sekalian menghafal dan supaya ingat ya. Kita lihat ya. Nah, di sini contohnya C2H5COO R aksen gitu ya. Oke. Nah, yang ketujuh di sini adalah alkil halida yaitu RX C2H5X. Nah, R tadi adalah alkil. Nah, kita lihat di sini antara alkohol dengan eter ya, kamu perhatikan. Di sini C-nya berapa? Contohnya C-nya 3 ya, H-nya 7, tambah 1 H-nya jadi 8. Nah, di sini C-nya 3 ya, C-nya 3, H-nya ternyata 8 juga, O-nya 1. Maka rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Ya. C-nya 3. Ya. Terus H-nya berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Ya kan? Nah, berarti ternyata ini sama rumus molekulnya. Ya. Jadi diingat, langsung dihafal. Alkohol itu ROH, eter itu ROR aksen. Ya. Rumus molekulnya sama. Ya. Oke. Kemudian aldehid dengan keton ya. C-nya di sini 3 tambah 1 berarti 4. H-nya 7 tambah 1 8 ya. Nah, ini juga ternyata C-nya 3 ya, tambah 1 berarti 4 ya kan? C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Artinya Pak, kalau C-nya 3, H-nya 8 ya, itu untuk aldehid dan keton rumusnya sama seperti ini rumus umumnya, yaitu CnH2nO. Misalnya kalau di sini totalnya C3 ya. C3 berarti H-nya 6 gitu. C3H6O gitu. Kalau C-nya misalnya 5, C5 berarti H10O gitu. Baik aldehid dengan keton rumus molekulnya sama, yaitu CnH2nO gitu ya. Nah, asam karboksilat kita lihat. Ya, ternyata rumus molekulnya juga sama ya, cuma O-nya ada 2 antara asam karboksilat dengan ester ya, sama rumus molekulnya yaitu CnH2nO2. Sekalian nih dihafal nih. Lihat, untuk yang alkohol dengan eter rumus umumnya CnH2n plus 2O. Lihat, perbedaannya di sini plus 2, di sini tidak plus 2 untuk H-nya ya. Nah, di sini untuk aldehid dengan keton sama jumlah C dengan H-nya, tapi untuk asam karboksilat dan ester O-nya 2. Untuk aldehid dengan keton O-nya 1. Udah hafal ya? Gampang ya? Oke. Nah, ini alkil halida. Alkil halida itu adalah CnH2n plus 1X ya. R itu tadi alkil ya. Oke. Nah, X itu adalah unsur halogen ya. X itu adalah unsur halogen, bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Maka alkil halida ini asalnya dari kata halogen itu tadi. Oke. Nah, ini isomer fungsi. Jadi ternyata isomer fungsi itu ya adalah definisi isomer fungsi itu adalah rumus molekulnya sama, gugus fungsinya berbeda. Nah, ternyata alkohol dengan eter itu berisomer fungsi. Ya. Aldehid dengan keton itu berisomer fungsi. Asam karboksilat dengan ester berisomer fungsi. Ya, maka tadi rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang ini yang ada OH-nya begini nih namanya alkohol. Yang ROR aksen ini adalah eter, tapi rumus molekulnya sama. Maka alkohol dengan eter itu berisomer fungsi. Maka aldehid dengan keton itu berisomer fungsi. Asam karboksilat dengan ester berisomer fungsi. Gitu ya. Oke. Sudah hafal ya?
Oke. Kita lanjutkan. Ya, contoh soal. Pasangan senyawa berikut ini bukan merupakan isomer fungsi adalah, ya. Di sini ada pasangan A, B, C dan seterusnya. Kita lihat langsung ke pembahasan ya. Oke, kita lihat yang A. CH3, CH2, CH2OH. Nah, ini adalah R-nya, ya. Ini adalah R-nya, berarti ini OH-nya, berarti ini adalah alkohol. Nah, kalau ini kita lihat ini. Ya, ini R juga kan? Ya, berarti ini ROR. ROR itu adalah ether. Yang B kita lihat. Yang B. Lihat. CH3, CH2, CH2. Ini adalah alkilnya, ya kan? Berapa nih? C3H7. C3H7 COH. Ya, ini adalah aldehid. Ya, lihat. Ini R-nya, ya, ini COH, ya. Nah, ini R, ini R, ya, C, di sini O, R, ya, RCOR, ini adalah keton, gitu. Ini aldehid, ini keton. Nah, yang C kita lihat, yang C di sini ini R-nya, ya, COOH, ini adalah asam karboksilat, RCOOH. Nah, ini kita lihat yang sebelahnya, ya, R, ini R, COOR, ya. Ini berarti ester, ya. Kita lihat yang D. Nah, ini apa nih? Ini R, ya, OR, ya. ROR itu adalah ether, ya. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini alkohol, ya. Ini ada OH-nya di tengah. Tapi di sini lihat, di sini R-nya di sini, ya, plus ini, tapi OH-nya dia ada di nomor 2. Ya, lihat tuh OH-nya ada di nomor 2. Yang tadi contoh-contohnya adalah ini OH-nya di nomor 1. Sedangkan ini OH-nya ada di nomor 2. Tetap saja adalah ROH, yaitu adalah alkohol gitu. Kemudian CH3, COCH3. Nah, ini berarti ini R, ya, COR, ya. Ini ternyata sama ya. Ini adalah alkohol. Ini keton, yang ini adalah alkohol. Nah, mana yang berisomer fungsi? Kan ditanya ya. Yang bukan berisomer fungsi, berarti harus tahu juga dong yang isomer fungsinya yang mana. Nah, alkohol dengan ether berisomer fungsi enggak? Ya, berisomer. Aldehid dengan keton? Iya, berisomer. Asam karboksilat dengan ester? Iya, ini berisomer ya. Ether dengan alkohol juga ya. Nah, yang tidak adalah alkohol dengan keton. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini tidak berisomer atau bukan isomer ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.